Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Saya Ibnu Ediono dari SMP Islam Teratai Putih Global Bekasi. Saya Ridin Rohma dari SDN Bojong Rolbu 1. Saya Suci Rahayu dari SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual di mana kami akan berperan sebagai observer dan juga sebagai coach serta coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Riri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Suci. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bu Ririn, ini kan kita mau melakukan kegiatan observasi terkait coaching kamu nih. Iya. Nah, sebelum itu aku pengen ngobrol-ngobrol dan pengen nanya dulu nih sama kamu, nggak apa-apa ya? Apa Ibu? Silakan. Oke, jadi nanti kan pada saat kegiatan observasi, saya akan mengamati dan menilai Bu Ririn berdasarkan bukti penilaian gitu ya. Iya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian juga pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, apakah sudah menggunakan teknik rasa gitu ya. Nah, jangan lupa juga tuh Bu Ririn gunakan prinsip dari coaching, ada kemitraan, kemudian juga berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Gitu ya. Nah, dari kegiatan coaching kali ini nih, potensi apa nih yang pengen Bu Ririn kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Bu. Iya. Yang pertama itu saya ingin mendengarkan secara aktif dan saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi Bu Ririn ingin mendengarkan secara aktif, juga ingin punya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Benar sekali, Bu Suci. Baik, dari dua kompetensi ini mana nih yang paling ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Suci. Baik, menurut Bu Ririn, indikator yang seperti apa nih yang Bu Ririn bisa katakan Bu Ririn sudah memiliki kompetensi itu gitu? Atau sudah meningkat gitu ya? Indikator menemukan solusi untuk coach saya agar masalah yang dihadapinya itu dapat menemukan solusinya sehingga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Bu Suci. Oke, baik itu udah bagus Bu Ririn. Dan kayaknya cukup untuk kegiatan praobservasi kali ini. Bu Ririn bisa bersiap untuk melakukan kegiatan observasi. Baik Bu Suci, terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu nanti Bu Ririn. Baik Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabar Bapak Ibnu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ririn? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin ada yang mau Bapak ceritain ini sama saya, obrolin. Kalau boleh saya tahu apa itu Bapak? Betul Bu Ririn, jadi saya ingin menceritakan kejadian ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Baik. Pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, anak-anak kan saya minta untuk membawa HP. Jadi kegiatan pembelajaran itu akan menggunakan HP. Namun sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, ternyata saya masuk kondisi kelas itu tidak kondusif. Ada anak yang live Instagram, ada anak yang bermain game, sehingga saya melihatnya semrawut banget di dalam kelas sebelum saya melakukan pembelajaran. Baik. Kalau boleh saya tahu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bapak? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari ketidaktertiban anak-anak tersebut menggunakan gawai di sekolah. Berarti kita sepakati ya Pak ya, kalau kita ingin mengatasi solusi atau mencari solusi. Betul. Ya, penggunaan gadget di sekolah ya Pak ya. Iya. Baik, seperti itu. Kemudian menurut Bapak, adakah faktor yang menjadikan siswa itu tidak tertib di kelas gitu, seperti itu? Faktornya menurut saya salah satunya adalah euforia Bu Ririn. Karena sebenarnya di sekolah ini penggunaan gadget itu dilarang. Penggunaan gadget ini dilarang, jadi terkadang anak-anak bawa HP itu ketika ada proses pembelajaran yang mampu menggunakan HP. Jadi karena tidak terbiasa setiap hari bawa HP, mungkin terjadi euforia yang tinggi di anak-anak. Baik, kemudian adakah faktor lain? Faktor lainnya mungkin karena tidak adanya kesepakatan kelas tentang penggunaan gadget di dalam kelas atau di sekolah ini. Untuk kejadian yang terjadi itu, apa yang Bapak sudah lakukan di kelas? Yang sudah saya lakukan pada saat itu, saya langsung berkolaborasi dengan pengurus kelas, mengingatkan bahwasannya ketika nanti pembelajaran belum berlangsung, handphone tersebut harus dititipkan ke wali kelas. Dan juga saya menambahkan
item kesepakatan kelas tentang penggunaan gadget di dalam kelas. Berarti Bapak melakukan kesepakatan nih dengan murid-murid ya Pak ya? Betul. Dari poin tersebut ada skalanya, keberhasilannya seperti itu? Skala keberhasilannya sejauh ini masih di angka 7 Bu Ririn. Kemudian menjadi indikator keberhasilannya yang gimana ya Pak ya? Indikator keberhasilannya tentunya anak-anak tertib dalam penggunaan gadget ketika melakukan kegiatan pembelajaran dan tidak menggunakan gadget di luar jam kegiatan pembelajaran. Oh, baik. Kemudian apakah ada rencana yang akan Bapak lakukan supaya ya kelas menjadi lebih kondusif seperti itu? Rencananya yang pertama tadi adalah menambah item kesepakatan kelas tentang penggunaan gadget dan juga berkolaborasi dengan pengurus kelas untuk mengumpulkan semua HP yang ada di kelas tersebut dan juga berkolaborasi dengan wali kelas. Adakah hambatannya ketika Bapak menjalankan membuat item kesepakatan atau melakukan kolaborasi gitu? Adakah hambatan yang terjadi? Ada Bu Ririn, hambatan itu ada. Jadi terkadang anak-anak lupa, pengurus kelas juga lupa dan kadang abai untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Berarti mungkin Bapak membutuhkan bantuan sepertinya. Betul. Bantuan oleh siapa Pak yang bisa membantu Bapak? Ya. Bantuan ini saya harapkan sebetulnya saya akan menguatkan kembali nih dari segi si pengurus kelasnya, karena salah satu yang bisa membantu di dalam kelas adalah pengurus kelas. Nanti dari pengurus kelas itu kita butuh bantuan juga dengan wali kelas yang menyimpan handphone anak-anak. Baik, kemudian kapan nih rencananya Bapak mau melaksanakan rencana tersebut gitu? Untuk pelaksanaan rencana tersebut insya Allah dalam waktu dekat, dalam pertemuan berikutnya saya akan mengingatkan kembali ke anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah saya tambahkan. Baik. Atau yang sudah kita sepakati bersama tentang penggunaan gadget tersebut. Baik, terus komitmen yang Bapak jalani ketika sudah menjalankan rencana tersebut Pak? Ya, saya berkomitmen Bu Ririn untuk mengawal kesepakatan kelas ini dengan cara menanyakan kembali kepada anak-anak tentang siapa nih yang belum tertib dalam melaksanakan kesepakatan kelas tersebut dan juga menanyakan siapa anak-anak yang memang sudah tertib dalam menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Oh, baik ya. Dari komitmen yang telah Bapak inginkan dicapai, terus apakah ada yang Bapak dapat simpulkan dari permasalahan yang Bapak hadapi seperti ini? Baik, kesimpulannya mungkin dalam pertemuan ini saya akan segera berkolaborasi dengan pengurus kelas, kemudian juga dengan wali kelas dan juga memberikan pemahaman lebih kepada anak-anak tentang kesepakatan kelas, aturan dalam penggunaan gadget di kelas dan di sekolah. Baik Bapak, sangat menarik ya Pak masalah yang dihadapi Bapak. Semoga segera dapat dilaksanakan rencananya Pak ya. Saya berharap dapat cerita nih dari Bapak. Siap, Baik. insya Allah saya nanti akan bercerita kembali ke Bu Ririn tentang keberhasilan yang sudah tercapai. Baik, apakah ada masalah lagi Bapak? Cukup sepertinya Bu Ririn, itu saja yang bisa saya ceritakan. Baik Pak, sudah saya pamit ya Pak, mau ngajar ya Pak ya. Baik, makasih Bu Permisi, Ririn. Bapak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana kabarnya? Baik Bu Suci. Deg-degan nih. Deg-degan ya. Bagaimana nih hasil pengamatan Ibu nih terhadap saya nih ketika meng-coaching rekan sejawat saya nih Bu? Bagaimana? Baik. Sebenarnya saya udah ada beberapa catatan nih ya terkait kegiatan coaching yang Bu Ririn lakukan kemarin gitu. Namun sebelum saya membahas penilaian saya pengen tahu sendiri juga nih dari pengamatannya Bu Ririn terhadap kemampuannya Bu Ririn ini sejauh mana gitu, nggak apa-apa ya? Baik Bu, tidak apa-apa. Oke, dari kegiatan coaching yang kemarin sudah Bu Ririn lakukan, saya pengen tahu nih apa saja yang sudah Bu Ririn terapkan. Oke, saya sudah menerapkan, saya mendengarkan dengan secara aktif ya ketika rekan sejawat saya bertanya ya. Terus kemudian saya juga sudah melaksanakan alur kita ya dengan menjalankan mencari tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana, kemudian melaksanakan dengan tanggung jawab seperti itu. Tapi memang untuk ada beberapa kompetensi yang seperti membuat pertanyaan berbobot yang masih banyak perlu ditingkatkan lagi ya, seperti itu. Baik.
Kalau misalnya Bu Ririn saya minta untuk menilai kemampuan Bu Ririn nih di kegiatan coaching kemarin Baik. dari 1 sampai 10, Bu Ririn ada di posisi yang mana? Sebenarnya saya agak bingung nih ya, berapa nilai saya? 7 kali Ibu. 7 ya, itu udah cukup bagus loh. Ya saya berharap semoga. Berarti tinggal beberapa poin lagi Bu Ririn bisa mencapai di angka yang luar biasa tadi itu 10 gitu ya. Nah, saya izin ya Bu Ririn ya Baik. untuk menyampaikan penilaian saya terkait kegiatan kegiatan coachingnya Bu Ririn kemarin gitu. Pada kegiatan pra kemarin kan kompetensi yang ingin Bu Ririn tingkatkan tuh ada 2 gitu ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua Bu Ririn ingin bisa punya kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya, gitu ya. Nah, kalau saya lihat dan saya amati di kegiatan kemarin itu kompetensi ini sebenarnya sudah ada pada Bu Ririn gitu ya. Bu Ririn sudah bisa mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Ririn sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi memang perlu ada beberapa poin yang harus Bu Ririn lakukan gitu ya. Mungkin Bu Ririn bisa menerapkan prinsip dari coachingnya itu tadi. Baik. Gimana kalau untuk secara kemitraan sih Bu Ririn sudah baik nih, sudah menyamakan gitu ya antara coach dengan coach ini setara gitu. Namun memang ketika di bagian keterampilan atau kreativitas nih, ini perlu ditingkatkan lagi sama Bu Ririn. Karena Baik. itu ternyata berpengaruh untuk bisa menggali potensi dari si coachnya sendiri. Dan mungkin kemampuan lainnya adalah Bu Ririn harus hadir secara utuh gitu ya, agar bisa lebih fokus, kemudian bisa mengambil poin-poin penting dari pertanyaan atau jawabannya si coach ini, sehingga itu bisa menjadi dasar Bu Ririn mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggali potensinya si coach Baik, gitu. Ibu. Kalau menurut Bu Ririn gimana? Saya setuju apa yang sudah Ibu katakan sebetulnya. Saya kadang-kadang mungkin kurang fokus. Jadi saya harus mendengar lebih aktif kan, sadar juga. Kemudian saya juga harus mengambil mungkin dari apa yang dijawab oleh coach rekan saya itu, saya harus mengambil kata-kata yang pentingnya sehingga menjadi pertanyaan yang lebih berbobot begitu ya Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Ririn nih, yang sudah Bu Ririn lakukan kemarin sudah ada peningkatan atau belum? Saya harap sih sudah sih. Iya. Tapi memang saya harus lebih banyak lagi belajar seperti itu ya, untuk meningkatkan cara saya membuat pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu. Baik. Ibu. Nah, oke. Kalau kemarin kan Bu Ririn bilang kemampuan yang ingin Bu Ririn tingkatkan adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ya. apakah ini sudah ada peningkatan? Hanya sedikit peningkatannya. Nah, nggak apa-apa, sedikit juga kan artinya ada perubahan gitu Iya. ya dari sebelum ke yang sekarang Iya. gitu. Nah, baik. Bu Ririn sekarang ada rencana apa nih untuk kedepannya di kegiatan coaching? Tentu Kompetensi saya- apa yang ya. pengen Bu Ririn? Tentu untuk melakukan kegiatan coaching itu berarti harus butuh latihan. Iya. Ya enggak sih? Ini adalah hal baru bagi saya. Jadi saya harus melatih diri saya. Pertama juga banyak membaca seperti itu. Perbaikan kata dari apa yang saya bicarakan, kemudian berlatih berbicara di hadapan orang lain, menyusun kata-kata yang bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari misalnya coaching yang sampaikan gitu, menjadi sebuah pertanyaan yang bisa menggali potensi coachingnya tersebut. Oke, baik. Bagus, luar biasa itu Bu Ririn. Jadi rencana Bu Ririn kompetensi apa nih yang selanjutnya akan Bu Ririn tingkatkan? Masih tetap Masih membuat sama. pertanyaan yang berbobot seperti itu, karena itu ya menjadi kekurangan saya selama ini, yang tadinya jarang berbicara yang biasa saja, tidak pernah serius ini gitu, tidak harus mengamati serius, harus dengan perkataan yang saling yang penting, mengajukan yang berbobot seperti itu, yang bisa memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Baik. Oke. Nah, jadi kan berarti kompetensi yang Bu Ririn pengen tingkatkan masih sama nih Iya. dengan yang sebelumnya gitu ya. Apa yang menjadi indikator pembeda nih dari yang sebelum dengan yang sekarang? Pembedanya saya kan dari kegiatan kemarin tuh saya tahu nih, oh berarti saya ada yang kurang nih. Berarti misalnya yaitu pembentukan kata dari kata kunci yang coaching katakan. Jadi saya harus dapat merangkai sebuah kata yang membentuk pertanyaan yang berbobot, yang bisa digali, itu untuk menggali Oke. terhadap
coachingnya tersebut. Baik, jadi Bu Ririn harus bisa fokus gitu ya. Kemudian rencana Bu Ririn juga, Bu Ririn bisa mengambil poin penting dari jawabannya si coach, sehingga itu menjadikan kemampuan Bu Ririn bertambah gitu untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, selain itu juga saya harus dapat mengidentifikasi gitu kan masalah yang dihadapi coaching tersebut. Betul. Target levelnya sekarang nih, kalau Bu Ririn tadi bilang sekarang di angka 7, berarti di kompetensi yang selanjutnya nilai Bu Ririn pengen di angka berapa? Saya mah tidak usah banyak Bu, 8 aja cukup. 8 cukup ya. Oke, baik. Berarti target selanjutnya adalah dengan kompetensi yang sama, mengajukan pertanyaan berbobot, tapi levelnya beda gitu ya. Yang sebelumnya 7 sekarang jadi akan 8 begitu. Baik Bu Ririn. Menurut Bu Ririn, siapa nih yang bisa membantu Bu Ririn bisa nyampe di level 8? Ada mungkin teman sejawat saya itu yang memang dia Bapak Fasil, pandai sekali dalam membuat pertanyaan berbobot, karena mungkin dia memang fasilitator kan dalam pembelajaran gitu. Saya akan belajar banyak dari beliau bagaimana caranya melatih diri agar bisa menjadi 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 coaching gitu, menjadi coach untuk rekan-rekan kita di sekolah seperti itu. Kapan akan Bu Ririn lakukan nih? Segera dalam waktu dekat ini seperti itu, mungkin minggu-minggu ini ketika dia ada waktu seperti itu, Ibu. Baik. Luar biasa Bu Ririn, itu rencana yang baik gitu ya. Dalam waktu dekat berarti Bu Ririn akan sering berlatih gitu ya sama beliau. Ya, baik. Oke, saya rasa kondisi pasca observasi kegiatan coaching kita cukup Bu Ririn. Bu Ririn sudah ada kemajuan dari kompetensi yang ingin Bu Ririn tingkatkan, dan Bu Ririn bisa meningkatkan lagi gitu ya untuk sampai di level yang tadi Bu Ririn harapkan. Kemungkinan ada lagi nggak Bu Ririn yang pengen disampaikan ke saya? Sudah cukup, tapi saya Cukup, mengucapkan terima kasih Ibu ya sudah membantu saya nih. Sama-sama Ibu menilai Ririn. saya bagaimana cara saya mengamati. Terima kasih banyak ke Ibu ya. Sama-sama Jangan Bu Ririn. kapok. Enggak, insya Allah enggak. Kita sama-sama saling belajar ya Bu Ririn. Baik, ya. Bu. Baik. Tapi saya juga pengen denger nih nanti kalau misalnya Bu Ririn ada melakukan kegiatan-kegiatan coaching lagi, saya pengen tahu juga nih cerita-cerita Bu Ririn. Enggak apa-apa ya, nanti kita Baik. ngobrol lagi ya. Kita bagi-bagi. Oke. Siap. Ya udah Bu Ririn, karena udah sore juga saya harus balik. Makasih ya. Ya Ibu, terima kasih ya. Ya, Wassalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.